Allah Bapa kami yang bertata di surga, senantiasa kami berpegang teguh pada hidup, kebenaran dan kasih, karena cinta damai terhadap sesama dan kepada Tuhan terutama yang prioritas kami dalam hidup ini. Karena jika kami miliki Tuhan yang sempurna, yaitu cinta kasih, itu akan kami abadikan dalam hidup kami sehari-hari terhadap sesama kami. Dan pula kasih yang sempurna hanya Engkau Tuhan, karena Engkau adalah kasih, Engkau adalah cinta, Engkau adalah kagungan dan kemegahan yang tertinggi dari semua hal. Untuk itu kami tetap percaya bahwa ada kasih di dalam kami yang memiliki Tuhan. Setiap hari Yesusku, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami harus terus berdoa untuk pertobatan dunia, untuk pertobatan kami sendiri, untuk selalu hidup dalam keberkahan dan puasa, untuk melekatkan diri dan belajar dari semua kesalahan, untuk memperbaiki hidup kami dalam kebenaran kan kasih-Mu, untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dapat melakukannya, memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tetap saling mengasihi terhadap sesama, semua makhluk, sama manusia dan semua hal. Karena bagi kami, apalah artinya hidup tanpa roh dan juga nafas dari-Mu? Semuanya itu gratis Kau berikan. Karena itu pula kami akan menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada Engkau Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, Allah perkasa, Allah Israel yang maha mulia, Allah semesta alam, Allah dunia ini, Allah yang berjasa bagi semua umat manusia, Allah yang berjasa menyelamatkan, menciptakan dan mengampuni, Allah yang berjasa untuk semua hal dalam hidup kami, yang selalu mengerti, memahami siapa kami. Biarlah kami hidup tetap dalam damai-Mu, dalam kasih-Mu, dalam cinta, dalam keagungan-Mu. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 8 sampai pasal 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14. Perikopnya berbeda-beda, saudara-saudara. Pasal 8 ayat 1 hingga dengan 4, perikopnya dari Kidung Agung pasal 7 kemarin, yaitu perikopnya sama, kenikmatan cinta, yang berbunyi demikian. Oh, seandainya engkau, saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada orang yang akan menghina aku, akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putih-putih Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Kemudian Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan perikop cinta kuat seperti maut, yang demikian bunyinya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kemudian Kidung Agung pasal 8 ayat 8 hingga dengan ayat 10 dengan perikop mempelai perempuan dan adiknya, yang berbunyi demikian. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian Kidung Agung pasal 8 ayat 11 hingga dengan 12 dengan perikop lebih bahagia daripada Salomo, yang demikian bunyinya. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagi mula 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Kemudian Kidung Agung pasal 8 ayat 13 hingga 14,
Ini adalah Kidung Agung terakhir yang dengan perikop kedua mempelai bersahut-sahutan yang berbunyi demikian. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman-tanaman rempah-rempah. Di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Dasar Engkau Tuhan, firman-Mu berkuasa menyelamatkan kami, menginginkan cinta yang kuat dalam-Mu, karena cinta kepadamu adalah seperti maut, melebihi batas apapun Tuhan. Cinta kami yang sangat luar biasa kepadamu, cinta kami kepada sesama, cinta kasih Tuhan juga kepada kami. Demikianlah kami berharap setiap hari akan cinta Tuhan yang penuh keagungan, sehingga kami merasa roh kami, tubuh, jiwa, roh kami melonjak-lonjak kegirangan akan puji-pujian penyembahan, begitu juga dengan rasa cinta kami kepadamu. Karena itu kami selalu ingin memuji menyembah Engkau di setiap saat dan waktu. Tapi di satu sisi kami sebagai manusia juga bekerja, berkatilah apapun yang kami kerjakan di dunia ini. Dari semua sisi hidup kami, dari para elit global, para ekonomi dunia, pemimpin-pemimpin dunia, bangsa-bangsa di dunia, orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, dan semua lini kehidupan kami, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanaman, manusia, dan semua ciptaan yang Kau berikan, semesta alam, planet-planet, langit-langit, bumi, semuanya merdu menyanyikan kidung pujian padamu. Kalau Tuhan dan Juru Selamat kami, Kau kekuatan kami, pelita, pelipur, dan juga Juru Selamat kami. Terimalah setiap hari pertobatan kami dalam kasih anugerah-Mu. Terimalah setiap hari hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, dan pakai hidup kami, selalu beri kami kekuatan menghadapi semua hal. Tetap dikuatkan dalam iman dan percaya untuk tetap hidup dalam kasih Kristus, dan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Bapa peduli, Bapa mengerti, Bapa mengasihi kami apapun keadaan kami. Dalam hidup ini kami tetap percaya, berdoa bagi semuanya, apapun yang dilakukan dan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.